Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adiza Resti Purwaningtyas dengan NIM 14106200080 dari kelas A dengan nomor presensi 01. Saya kali ini akan memaparkan revisi dari mata kuliah MPK Kuantitatif mengenai mini skripsi kuantitatif yang berjudul Pengaruh Media Sosial TikTok pada fitur For Your Page terhadap gaya hidup mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai 3 poin utama, yaitu pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian. Kita akan memasuki bab 1 pendahuluan. Yang pertama terdapat latar belakang. Dewasa ini penggunaan teknologi sudah menjadi kebutuhan vital bagi setiap insan manusia, khususnya teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TI menjadi elemen yang melekat dalam keberlangsungan hidup masyarakat saat ini. Teknologi memberi pintu untuk terbukanya informasi di dunia yang kemudian dapat dijangkau hingga dikuasai oleh manusia. Pemanfaatan teknologi informasi menjawab permasalahan dalam measurement and sensing system, mobile recommender system, serta reporting system yang hal ini dikutip dari Jurnal Rushdie tahun 2019. Teknologi informasi menjadi salah satu representasi perkembangan globalisasi yang cukup pesat dirasakan. Peran teknologi informasi secara mendasar sebagai alat menerima, mengirimkan, serta mencari informasi yang tersebar melalui jejaring. Perubahan yang cukup signifikan juga sangat terlihat dari perpindahan penggunaan alat konvensional ke internet yang menjadikan perkembangan teknologi alat komunikasi atau gadget semakin meningkat. Kebutuhan akan teknologi informasi bukan lagi hanya sebagai media hiburan, lebih dari itu bahwa seluruh aspek kehidupan saat ini sangat membutuhkan peran dari teknologi informasi. Hal ini dapat kita lihat dari bidang ekonomi, budaya, politik, hingga pendidikan sangat membutuhkan dan memanfaatkan eksistensi teknologi informasi. Informasi merujuk pada suatu hal yang diterima kemudian diproses menjadi sebuah bentuk yang memiliki makna dan berguna, dapat dikatakan bermakna ketika informasi tersebut disebarkan kepada manusia lainnya. Proses penyebaran informasi tersebut yang kemudian disebut sebagai proses komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lainnya. Menurut Information Technology Association of America dalam jurnal Aprianto tahun 2021, teknologi informasi dan komunikasi memiliki definisi pembelajaran, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen dari sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada aplikasi software dan hardware komputer. Menurut Toffler dalam jurnal Setiawan tahun 2017, bermula sejak akhir abad 20 Masehi dapat dikatakan bagi mereka yang menguasai informasi dan media komunikasi modern adalah penguasa pada zaman informasi. Dengan kata lain, mereka mampu mengendalikan dunia melalui penguasaan informasi dan media. Perkembangan teknologi informasi tentunya menciptakan keragaman pembaruan yang banyak diminati masyarakat, salah satunya media sosial. Media sosial merupakan sebuah wadah media online yang di dalamnya para pengguna dapat berbagi, menerima, mencari, dan berpartisipasi dalam pertukaran informasi secara cepat dan mudah. Menurut Cahyono, dalam jurnal Cahyono tahun 2016. Perkembangan media sosial di Indonesia sangat bertumbuh pesat dalam penggunaan hingga inovasinya, terlebih sejak pandemi COVID-19 melanda. Berdasarkan data dari Hotsuite We Are Social, statistik penggunaan aktif media sosial sebanyak 167 orang pada Januari 2023 diimbangi dengan pengguna internet sebanyak 212,9 juta pada Januari 2023 di Indonesia. Berangkat dari data tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pengguna media sosial memberi kemudahan serta keleluasaan bagi masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, media sosial dengan peminat terbanyak antara lain Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok dalam jurnal Triananda tahun 2021. TikTok menjadi aplikasi media sosial paling populer di dunia, khususnya digandrungi oleh generasi Z, menurut jurnal Endong 2021.
TikTok menjadi aplikasi media sosial paling populer di dunia, khususnya digandrungi oleh generasi Z, menurut jurnal Science and Dong tahun 2021. TikTok merupakan aplikasi media sosial yang berasal dari Tiongkok, Cina, yang memberikan layanan berupa video dengan berbagai fitur menarik yang terus dikembangkan. TikTok memiliki kecenderungan untuk terus mengikuti arus perkembangan zaman yang ada, bahkan kerap kali TikTok menjadi platform inovasi untuk perkembangan media sosial saat ini. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan banyak sekali pengguna media sosial dunia, khususnya Indonesia, yang beralih dan lebih aktif dalam mengonsumsi TikTok. Dapat kita lihat dari fitur-fitur aplikasi TikTok yang seringkali memberikan pembaharuan demi kenyamanan dan kesenangan para pengguna, seperti fitur belanja yang semula tidak ada, kemudian saat ini menjadi salah satu fitur penting dalam lingkup marketing in social media atau TikTok. Di balik itu terdapat fitur orisinal dari TikTok yakni For Your Page. Fitur khas ini menjadikan TikTok banyak digandrungi masyarakat. Fitur For Your Page memberikan layanan kepada penggunanya untuk bisa menikmati tayangan secara acak, mulai dari hiburan, pengetahuan, dan masih banyak lagi khususnya yang sedang hype pada waktunya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari media sosial TikTok terhadap gaya hidup yang dirasakan oleh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Penulis mengungkapkan hasil dari data dengan menyambungkan teori dari use and gratification. TikTok banyak memberikan tayangan terkini yang juga cenderung mendorong pengguna untuk mengikuti tren yang ditayangkan. Hal ini yang dapat menulis ulas terkait eksistensi media sosial dan manusia di era saat ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh media sosial TikTok pada fitur For Your Page terhadap gaya hidup mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh media sosial TikTok pada fitur For Your Page terhadap gaya hidup mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya masuk ke manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan bekal pemikiran serta menambah perbendaharaan kepustakaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi jurusan ilmu komunikasi pada khususnya terkait platform media sosial TikTok terhadap gaya hidup. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya hasanah ilmu pengetahuan kajian komunikasi terutama pada bidang perkembangan media sosial, khususnya TikTok dan gaya hidup atau lifestyle pada mahasiswa. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bab 2 mengenai landasan teori. Kali ini yang pertama terdapat konsep. Nah, konsep besar yang saya bawakan dari judul saya ini yaitu komunikasi massa. Berdasarkan buku yang berjudul Mass Communication and Media Studies, an Introduction, karangan Peyton Paxson, komunikasi massa memiliki arti yaitu berkomunikasi dengan banyak orang dalam skala yang kecil hingga besar atau jutaan orang dan seringkali secara bersamaan. Komunikasi massa berisikan pesan dan sarana untuk menyampaikan pesan tersebut, yaitu melalui media massa. Pada umumnya, komunikasi massa lebih mengandalkan kuantitas daripada kualitas. Berbeda dengan komunikasi interpersonal yang lebih mengandalkan kualitas daripada kuantitas. Komunikasi massa dapat menjangkau banyak khalayak pada satu waktu, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Melalui media, di dalamnya terdapat televisi, koran, majalah, dan media sosial. Perbedaan jelas yang dirasakan antara komunikasi interpersonal dan komunikasi massa yaitu komunikasi massa lebih jarang mendapatkan umpan balik atau feedback dari sang penerima pesan dibandingkan komunikasi interpersonal. Di dalam konsep besar komunikasi massa, saya juga membawa atau mengangkat dari pembahasan media dan masyarakat. Saya akan menjelaskan sedikit yaitu berdasarkan
Dennis dalam buku McCoy tahun 2011. Dalam buku yang berjudul Teori Komunikasi, Individu hingga Massa karangan Morrison, media massa memiliki karakteristik atau ciri khas yaitu dapat menggapai massa dengan kuantitas yang besar dan luas atau universality of reach. Bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang hadir di media massa. Media massa menjadi atensi utama masyarakat untuk meraih makna dari hiburan dan menyediakan lingkungan budaya bersama bagi semua orang. Media massa kini telah menjadi objek perhatian dan objek peraturan atau regulasi. Hubungan media dan masyarakat pada dasarnya akan tergantung pada waktu dan tempat di mana media massa itu berada. Kehadiran media, khususnya media sosial di tengah masyarakat menjadi vital ketika masyarakat sudah menjadikan media sosial sebagai komponen utama pemenuhan kebutuhan atau informasi. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, lebih dari itu bahwa media sosial dijadikan sebagai wadah ekspresi diri atau self-expression dan pencitraan diri atau self-branding. Menurut Jurnal Usrina tahun 2021. Selain itu, saya juga mengangkat dua teori. Yang pertama ada teori penggunaan dan kepuasan atau uses and gratification theory. Teori penggunaan dan kepuasan atau uses and gratification theory memfokuskan perhatian pada audiensi sebagai konsumen media massa dan bukan pada pesan yang disampaikan. Audiensi dinilai mengetahui kebutuhan mereka dan mengetahui serta bertanggung jawab terhadap pilihan media yang dapat memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Berdasarkan Karls, Blumler, dan Gurevitz tahun 1974 dalam buku yang berjudul Teori Komunikasi, Individu hingga Massa karangan Morrison, mengemukakan 5 asumsi dasar yang menjadi inti dari teori penggunaan dan kepuasan, yaitu audiensi aktif dan pertama, audiensi aktif dan berorientasi pada tujuan ketika menggunakan media. Yang kedua, inisiatif untuk mendapatkan kepuasan media ditentukan audiensi. Yang ketiga, media bersaing dengan sumber kepuasan lain. Dan yang keempat, audiensi sadar sepenuhnya terhadap ketertarikan, motif, dan penggunaan media. Serta yang terakhir, penilaian isi media ditentukan oleh audiensi. Untuk teori yang kedua, yaitu teori ekologi media, menurut Richard West dan Lynn Turner tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Teori Komunikasi, Analisis, dan Aplikasi edisi 3, Teori Ekologi Media, merupakan teori yang memusatkan banyak jenis media dan menganggap media sebagai suatu lingkungan. Teori ekologi media mengasumsikan beberapa hal berikut. Yang pertama, media melingkup setiap tindakan di dalam masyarakat. Yang kedua, media memperbaiki persepsi masyarakat dan mengorganisasikan pengalaman mereka. Yang ketiga, media menyatukan seluruh dunia. Asumsi yang pertama menekankan pemikiran bahwa masyarakat tidak bisa melepaskan diri dari peran media. Asumsi kedua pada teori ini yaitu media memperbaiki persepsi dan mengorganisasi kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai review literatur. Pada mini skripsi kuantitatif kali ini, saya mengambil 10 literatur yang juga saya akan review. Yang pertama, literatur yang berjudul Pengaruh Sosial Media TikTok Terhadap Gaya Hidup Remaja oleh Sazrin Deniah Kansa dan Kinkin Yuliati Subarsa Putri tahun 2022. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 69 orang yang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2019 di Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode paradigma positivisme dengan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini membahas mengenai perkembangan internet semakin lama semakin maju dan terutama sangat dirasakan oleh kalangan remaja. Perkembangan internet juga memicu munculnya beragam media sosial baru, salah satunya media sosial TikTok. TikTok memberi kebebasan serta kenyamanan kepada penggunanya melalui fitur-fitur yang tersedia. Oleh karena itu, TikTok cenderung memberi pengaruh dalam hal sikap dan gaya hidup masyarakat, khususnya remaja. Nah, yang kedua, literatur yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial TikTok Terhadap Gaya Hidup Berpakaian Remaja Ilkom Untidar oleh Adelia Regina Damayanti, Linda Anjarsari, dan Amira Anjani tahun 2022. Pada penelitian ini membahas mengenai sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan media sosial untuk berbagai alasan kepentingan. Aplikasi TikTok menjadi aplikasi yang banyak dikonsumsi masyarakat, khususnya generasi Z yang berusia sekitar 18-24 tahun. TikTok menyajikan tren-tren yang kemudian menjadi gaya hidup masyarakat, khususnya remaja.
Yang ketiga, literatur yang berjudul Mahasiswa sebagai Digital Native yang menggunakan media sosial TikTok menjadi gaya hidup, oleh Miranda Febriana Sari, Muhammad Ali Wafa, dan Muhammad Agus Sumaidi tahun 2020. Pada penelitian ini membahas mengenai berbagai macam media sosial berlomba-lomba dalam mendapatkan image yang dapat dicontoh bahkan diingat oleh penggunanya. Salah satunya TikTok. Penulis berkonsentrasi kepada mahasiswa sebagai generasi digital native dengan hubungannya pada pengonsumsian aplikasi TikTok. Yang keempat, literatur yang berjudul Gaya Hidup Remaja Melalui Media Sosial TikTok oleh Tuti Mutiah dan Marlina Rahmi Sinta tahun 2022. Pada penelitian ini membahas mengenai fenomena racun TikTok yang menjadi alasan lain mengapa banyak diminati remaja masa kini. Selain banyaknya manfaat positif yang ditawarkan oleh TikTok, pengguna yang mengonsumsi secara berlebihan mungkin dapat menerima pengaruh buruk, terutama pada remaja yang masih sangat labil dengan keinginan diri mereka sendiri yang haus akan kepuasan. Yang kelima, literatur yang berjudul The Influence of TikTok Social Media on Teenager Lifestyle, Case Study of Win North Sumatra Student, oleh Imam Syah, Muhammad Rafli, Musdian Syahputra, dan Sugeng Arifandi Banurea dan Yudi Bimantaka tahun 2022. Pada penelitian ini membahas mengenai setiap individu dapat kapan saja mencari dan mengikuti tren yang ada sebagai sebuah gaya hidup atau lifestyle, bahkan tanpa dicari, tren-tren baru dengan mudahnya muncul dan tersebar kepada para pengguna media sosial. Pengaruh terbesar yang menjadi gaya hidup atau lifestyle merambah di kalangan remaja yaitu media sosial TikTok. Yang keenam, literatur yang berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Gaya Hidup dan Etika Remaja oleh Rifki Agianto, Anggi Setiawati, Ricky Firmansyah tahun 2020. Pada penelitian ini membahas mengenai fenomena bahwa penggunaan Instagram ternyata dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Gaya hidup remaja saat ini cenderung lebih ingin mendapatkan pengakuan dari dunia maya. Instagram layaknya wadah ajang kompetisi untuk memamerkan apa yang ia miliki. Literatur yang ketujuh berjudul Peranan Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Remaja oleh Salika Fajrin Tirananda, Dini Anggraini Dewi, Yayang Furi Purnamasari tahun 2021. Pada penelitian ini membahas mengenai media sosial sudah menjadi sesuatu yang sangat penting di kalangan remaja saat ini. Selain itu, saat ini dirasa banyak sekali remaja yang pandai memanfaatkan media sosial sebagai sumber penghasilan. Yang kedelapan, literatur berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Remaja di Desa Ranan Baru, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, oleh Aditya Yusak Tewal, Norma N. Mewengkang, dan JW Londa, tahun 2018. Pada penelitian ini membahas mengenai media sosial Facebook menjadi salah satu media sosial tertua yang masih banyak diminati masyarakat, baik kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas. Kehidupan remaja di desa seringkali disibuki dengan membantu orang tua pergi ke kabur sehabis pulang sekolah. Namun semakin berkembangnya zaman, menjelaskan bahwa remaja di desa Rana semakin melek akan penggunaan smartphone terlebih media sosial. Yang kesembilan, literatur yang berjudul Pengaruh Penggunaan aplikasi TikTok terhadap kepercayaan diri remaja di Kabupaten Sampang oleh Dwi Putri Robiatul Adawiyah tahun 2020. Pada penelitian ini membahas mengenai aplikasi TikTok banyak digunakan oleh beragam macam orang dari segala umur dan tidak menutup kemungkinan terdapat konten-konten yang tidak sesuai usianya. Masa remaja merupakan masa perkembangan yang akan dilewati oleh individu. TikTok merupakan suatu aplikasi yang memungkinkan seseorang untuk membantu mengekspresikan dirinya di media sosial. Yang terakhir, literatur yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sikap dan Moral Peserta Didik dalam Perspektif Watak Kewarganegaraan atau Civic Disposition, studi deskriptif analitik penggunaan Instagram pada peserta didik kelas 12 SMN 1 Warung Gunung oleh Dini Desani, Damanhuri, dan Roni Juwandi tahun 2020. Pada penelitian ini membahas mengenai eksistensi media sosial Instagram, banyak sekali ditemukan postingan yang condong negatif seperti penggunaan kata-kata kasar dan tidak mencerminkan sebagai peserta didik yang bermoral. Hal ini diperparah dengan kondisi saling sindir-menyindir media sosial Instagram yang menyebabkan kesalahpahaman antar pengguna
bahkan terjadi perselisihan antar peserta didik SMAN 1 Warung Gunung di media sosial Instagram yang dikarenakan kesalahpahaman antara keduanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan variabel X. Variabel X pada variabel X pada mini skripsi saya kali ini yaitu media sosial TikTok. TikTok atau yang berasal dari nama Douyin di Cina merupakan layanan jejaring sosial berbagi dalam bentuk video berdurasi pendek sebagai media untuk menciptakan dan menyajikan suatu kreativitas, inovasi, pengetahuan, hiburan, dan bahkan momen-momen kehidupan. TikTok berawal dari tahun 2016 dengan nama Douyin dan baru hanya digunakan di Cina hingga pada tahun 2017 resmi diluncurkan di seluruh dunia dengan nama TikTok. Konten-konten yang tersebar pada TikTok berjalan berdasarkan algoritme. Memang pada dasarnya seluruh aplikasi media sosial menggunakan algoritme, namun algoritme TikTok berbeda karena menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI yang mengatur jalannya algoritme TikTok dan algoritmenya yang bersifat lebih demokratis mampu membuat konten sesuatu pengguna menjadi viral. Selanjutnya variabel Y yang saya angkat dari mini skripsi ini yaitu gaya hidup atau lifestyle. Gaya hidup merupakan fenomena yang semakin lama semakin dibudayakan oleh masyarakat, seperti halnya pola tingkah laku sehari-hari dari segolongan manusia dalam masyarakat. Menurut Munandar, dalam jurnal Buana tahun 2022, gaya hidup direpresentasikan sebagai keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Perpaduan antara kebutuhan ekspresi diri dan harapan kelompok terhadap seseorang dalam bertindak berdasarkan pada norma yang berlaku. Gaya hidup dapat mudah berubah dan terpengaruh dari lingkungan. Di dunia serba teknologi dan media ini, peran media sosial menjadi alasan utama individu bisa merubah gaya hidupnya. Tentunya gaya hidup satu individu dengan individu lainnya pasti berbeda karena gaya hidup merupakan suatu hal yang dinamis. Sehingga yang dapat mempengaruhi gaya hidup individu dapat dilihat dari faktor internal serta faktor eksternal. Gaya hidup yang dipengaruhi oleh sikap, pengalaman, dan pengamatan kepribadian, konsep diri, motif, dan juga persepsi merupakan faktor internal, sedangkan faktor eksternal merupakan gaya hidup dapat dipengaruhi oleh kelompok referensi, keluarga, dan kelas sosial disebut faktor internal. Untuk metode penelitian saya akan jelaskan pada slide selanjutnya. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan mengenai hipotesis teori terlebih dahulu. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh media sosial TikTok pada fitur For Your Page terhadap gaya hidup mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, dari review literatur yang sudah saya bacakan tadi, 10 review literatur, terdapat tabel perbandingannya pula. Yang pertama dengan judul Pengaruh Sosial Media TikTok Terhadap Gaya Hidup Remaja, persamaannya variabel, metode penelitian, dan pendekatan penelitian. Perbedaannya yaitu terdapat pada objek penelitian. Yang kedua, pengaruh penggunaan media sosial TikTok terhadap gaya hidup berpakaian remaja ikom Untidar. Persamaannya variabel, metode penelitian, dan teknik pengambilan data. Perbedaannya objek penelitian. Yang ketiga, mahasiswa sebagai digital natif yang menggunakan media sosial TikTok menjadi gaya hidup, persamaannya variabel, perbedaannya metode penelitian, teknik pengambilan data, dan objek penelitian. Yang keempat, gaya hidup remaja melalui sosial media TikTok, yang persamaannya metode penelitian, pendekatan penelitian, dan teknik pengumpulan data. Ya, perbedaannya terdapat pada variabel dan objek penelitian. Yang kelima, the influence of TikTok social media on teenagers' lifestyle, case study of UIN North Sumatra student. Persamaannya variabel, metode penelitian, pendekatan penelitian, dan teknik pengumpulan data. Perbedaannya objek penelitian. Yang keenam, pengaruh media sosial Instagram terhadap gaya hidup dan etika remaja. Persamaannya variabel dan teknik pengambilan data. Perbedaannya metode penelitian, pendekatan penelitian, dan objek penelitian. Yang ketujuh, peranan media sosial terhadap gaya hidup remaja. Persamaannya variabel, perbedaannya metode penelitian, teknik pengambilan data, dan objek penelitian. Yang kedelapan, pengaruh media sosial terhadap gaya hidup remaja di Desa Ranan Baru, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Persamaannya variabel, metode penelitian, dan teknik pengambilan data. Perbedaannya objek penelitian.
Yang ke-9, pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap kepercayaan diri remaja di Kabupaten Sampang. Persamaannya metode penelitian, pendekatan penelitian, dan teknik pengambilan data. Perbedaannya variabel dan objek penelitian. Dan yang terakhir, pengaruh media sosial terhadap perubahan sikap dan moral peserta didik dalam perspektif watak kewarganegaraan, civic disposition, studi deskriptif analitik, penggunaan Instagram pada peserta didik kelas 12 SMN 1 Warung Gunung. Persamaannya metode penelitian dan teknik pengambilan data. Perbedaannya variabel, pendekatan penelitian, dan objek penelitian. Selanjutnya, seperti yang tadi saya lengkapi mengenai model penelitian, yaitu model penelitian pada mini skripsi kali ini, yaitu media sosial TikTok dan pengaruhnya terhadap gaya hidup. Media sosial TikTok pada variabel X dan gaya hidup pada variabel Y. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama terdapat paradigma penelitian. Paradigma penelitian pada kali ini menggunakan paradigma positivisme. Paradigma positivisme secara umum merupakan paradigma yang terkait dengan eksperimen dan penelitian kuantitatif. Positivisme dianggap sebagai bentuk atau perkembangan empirisme. Ini dikutip dari jurnal Hansa dan Putri tahun 2022. Paradigma positivisme diperkenalkan pertama kali oleh Auguste Comte. Sistem filosofis ini didasarkan pada bukti rasional atau penyangkalan terhadap pernyataan ilmiah yang mengasumsikan realitas objektif yang dapat diketahui. Dalam pandangan positivis, dunia beroperasi dengan hukum sebab dan akibat yang dapat kita lihat jika kita menggunakan pendekatan ilmiah untuk penelitian. Yang kedua, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian kali ini, pendekatan kuantitatif digunakan pada penelitian kali ini. Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang dianggap sebagai penyelidikan tentang fenomena dengan cara pengumpulan data numerik serta pelaksanaan teknik statistik dan komputasi yang terorganisir. Pendekatan kuantitatif adalah informasi berupa angka-angka. Metode kuantitatif yaitu yang terkait dengan angka dapat melihat tempat dalam desain penelitian naturalistik selama penerapannya tidak bertentangan dengan ambisi penyelidikan naturalistik untuk mempelajari masyarakat sebagaimana ia menampilkan dirinya kepada anggotanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Menurut Sugiono dalam jurnal Hansa dan Putri tahun 2022, penelitian kali ini juga menggunakan metode survei yang merupakan suatu metode dengan menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian untuk mempelajari suatu populasi dan mengambil data yang berasal dari sampel populasi yang dipilih. Kata survei merupakan proses yang disusun oleh langkah atau cara yang saling berkaitan. Dengan cara yang sama seperti metode pengumpulan data lainnya, proses ini juga dimulai dengan mendefinisikan tujuan dan diikuti dengan memilih kerangka survei dan memutuskan desain sampel. Metodologi ilmu sosial sangat bergantung pada metode survei dalam upaya penelitiannya karena memiliki keuntungan dari cakupan yang luas untuk memiliki banyak informasi dari populasi yang lebih besar. Selanjutnya, populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang berjumlah 80 orang dengan sampel yang menggunakan rumus Lovin. Rumus Lovin yaitu N kecil sama dengan N besar bagi dalam kurung 1 tambah dalam kurung N besar kali E kecil kuadrat tutup kurung. N merupakan jumlah sampel, N kecil merupakan jumlah sampel, N besar merupakan jumlah seluruh populasi, dan E kecil adalah toleransi error. Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel acak atau probability sampling dan menggunakan jenis sampel random sampling. Pada probability sampling, kita dapat memilih sampel dari populasi yang sudah ditentukan dengan skala populasi besar dan didasari oleh teori probabilitas sehingga pemilihan acak dapat digunakan karena hanya dengan pemilihan acaklah sampel dapat dikatakan sebagai sampel probabilitas. Pengambilan sampel acak sederhana telah didefinisikan sebagai sejenis pengambilan sampel probabilitas di mana unit-unit yang menyusun populasi diberi nomor. Satu set angka acak kemudian dihasilkan dan unit yang memiliki angka-angka ini termasuk sampel. Dengan kata lain, simple random sampling merupakan metode yang memilih sampel secara acak dengan cara memberi nomor kepada individu, lalu nomor tersebut dipilih secara acak. Angka yang terpilih maka dijadikan ke dalam sampel penelitian.
Selanjutnya mengenai ukuran sampel. Desain pengambilan sampel serta ukuran sampel sangat penting untuk menerapkan perwakilan dari sampel agar dapat digeneralisasikan. Keputusan pengambilan sampel harus mempertimbangkan desain pengambilan sampel dan ukuran sampel. Ukuran sampel diatur berdasarkan tingkat presisi dan kepercayaan yang dibutuhkan. Hal ini berdasarkan buku Sekaran and Buggy tahun 2016. Lalu terdapat hipotesis riset H0-nya yaitu adanya pengaruh media sosial. H0-nya yaitu adanya pengaruh media sosial TikTok pada fitur For Your Page terhadap gaya hidup mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, dan H1-nya tidak adanya pengaruh media sosial TikTok pada fitur For Your Page terhadap gaya hidup mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Hipotesis statistik. Ada pengaruh media sosial TikTok pada fitur For Your Page terhadap gaya hidup ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta dengan H0-nya sama dengan B sama dengan 0 dan H1-nya B tidak sama dengan 0. Lalu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner umumnya dirancang untuk mengumpulkan data kuantitatif berdasarkan buku Sekaran dan Buggy tahun 2016. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner elektronik atau kuesioner online yang disebarkan melalui Google Form. Peneliti menggunakan kuesioner ini sebab distribusi kuesioner elektronik lebih mudah dan cepat, serta pengembangan software dari penyedia survei online membuat survei penelitian lebih mudah diakses. Selain itu, kuesioner online memudahkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pendapat subjek penelitian. Lalu metode pengukuran data. Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai metode pengukuran data. Skala Likert dirancang untuk menguji seberapa kuat subjek penelitian untuk setuju atau tidak setuju dengan menyatakan pada skala 5 titik, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Skala Likert biasanya dikatakan sebagai skala interval. Hal ini berdasarkan buku Sekaran and Buggy tahun 2016. Validitas. Dalam metode pengumpulan data terdapat sebuah validitas. Peneliti menggunakan skala interval pada penelitian ini, sehingga untuk melihat kevaliditasan data, peneliti menggunakan faktor analisis. Statistik yang dikaitkan dengan faktor analisis adalah Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO. Data dikatakan valid apabila nilai KMO berada di antara 0,5 sampai 1 berdasarkan buku Malhotra tahun 2010. Lalu terdapat subbab reliabilitas. Peneliti menggunakan skala Likert yang termasuk dalam skala interval, sehingga peneliti menguji reliabilitas data dengan menggunakan Cronbach-Alpha sebagai tolak ukurnya. Nilai Cronbach-Alpha bervariasi dari 0 sampai 1, dan nilai 0,6 atau kurang umumnya menunjukkan reliabilitas yang tidak memuaskan, berdasarkan buku Malhotra pula tahun 2010. Lalu masuk ke pembahasan metode analisis data. Terdapat analisis data univariat. Analisis univariat digunakan untuk melihat paparan data secara statistik untuk mengetahui jawaban yang paling banyak dipilih oleh responden. Skala interval menggunakan uji parametrik dengan menggunakan t-test. Lalu ada juga analisis data bivariat. Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk melihat keterkaitan antara tiap variabel. Peneliti menggunakan regression analysis untuk menganalisis kekuatan antara variabel terkait dan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu masuk ke pembahasan keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian yaitu sulitnya mengambil data dari responden, dan kelemahan penelitian kurangnya indikator yang kuat dalam variabel gaya hidup. Lalu masuk ke pembahasan definisi operasional. Definisi operasional variabel media sosial TikTok adalah fitur utama yang disediakan media sosial untuk memberikan layanan tayangan-tayangan yang sedang viral dan terbaru. Definisi operasional. Yang pertama, definisi operasional variabel media sosial TikTok adalah media sosial utama yang disediakan oleh teknologi media untuk memberikan layanan tayangan-tayangan yang sedang viral dan terbarukan. Yang kedua, definisi operasional variabel gaya hidup adalah keadaan yang menjadi budaya atau karakteristik dari setiap individu dalam menjalani kehidupan. Oke. Bab 3 sudah saya jelaskan semua. Selanjutnya saya akan membahas mengenai operasional konsep.
yang pada kali ini lebih fokus kepada tabelnya. Baik. Operasional konsep. Konsep besar yang saya bawakan dari dua variabel ini yaitu komunikasi massa dengan variabel pertama yaitu media sosial TikTok. Mendapatkan variabel X dengan dimensi pertama pengalihan dengan indikator melarikan diri dari rutinitas atau masalah dalam kehidupan sehari-hari dan mencari ketenangan atau relaksasi pikiran. Yang kedua, dimensi hubungan personal yang dengan indikator pertama media sebagai pengganti teman, yang kedua memperluas relasi dan menjangkau teman di seluruh tempat. Yang ketiga, ada dimensi identitas personal. Dengan indikator pertama yaitu memperkuat nilai-nilai pada diri individu, lalu menciptakan citra pada diri individu, serta memperlihatkan ciri khas dari individu. Yang terakhir yaitu ada dimensi pengawasan atau surveillance. Dengan indikator pertama, media membantu individu mencapai sesuatu, dan yang kedua, media membantu individu memahami sesuatu. Nah, skala yang dipakai dalam variabel X media sosial TikTok yaitu skala interval. Lalu yang kedua ada variabel Y yaitu yang mengenai gaya hidup. Dengan dimensi yang pertama aktivitas atau activities, indikator pertamanya hobi yang dilakukan secara rutin akan mengalokasikan sejumlah uang mencari dan serta mencari hiburan untuk menghilangkan kejenuhan dengan menunjukkan gaya hidup hedonis. Selanjutnya, dimensi minat dengan indikator yang pertama minat atau ketertarikan remaja hedonis terhadap fashion yang sedang tren, serta minat atau ketertarikan terhadap makanan dengan mencoba, mengunjungi tempat makan yang sedang populer, dan yang terakhir minat atau ketertarikan terhadap perkembangan media. Lalu dimensi yang terakhir yaitu opini atau opinions. Dengan indikator pertama, opini atau pendapat pribadi yang diutarakan remaja dengan pemahamannya akan memengaruhi tindakan remaja. Lalu pendidikan yang memberikan pembelajaran kepada remaja guna mendapatkan dasar dalam menentukan keputusan, serta pendapat seseorang mengenai suatu produk akan memengaruhi perilaku pembelian. Nah, segitu saja pemaparan mini skripsi kuantitatif hasil revisi dari saya Diza Resti Purwanintias yang telah saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.